Materi hari ini cukup menyita perhatian. Jadi sebelum acara malah sudah banyak pertanyaan yang muncul menghubungi saya lewat DM. Ada yang mau konsultasi, yang bingung malah saya karena rupanya banyak orang tua yang belum tahu isinya apa acara hari ini, sudah yakin bahwa yang dibahas adalah masalah yang dihadapi berkenaan dengan anak-anaknya. Anak HP punya, dibelikan HP, tetapi HP-nya kalah bagus dengan temannya, anak sudah nggak mau sekolah, malu dan lain-lain. Itu adalah sekedar contoh-contoh saja. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apakah kalau kita belikan HP sebaik HP temannya atau lebih baik dibanding HP temannya, itu akan merasa masalah? Tidak. Itu hanya menutupi sejenak, dan itu pun belum tentu masalahnya adalah soal keminderan. Itu bisa bermacam-macam. Nah, saya sendiri pada akhirnya bingung. Maksudnya pada bingung itu yang saya bahas apa? Karena dari respon yang muncul ketika saya share broadcast, istri saya selalu mendesak untuk bikin broadcast itu ya. Kemarin saya mau bikin lagi malah saya takut. Kenapa? Karena setiap kali bikin malah banyak yang minta waktu untuk konsultasi. Sehingga kalau saya bikin lagi khawatir lebih banyak lagi yang ingin konsultasi, sehingga dari sana saya sudah menabung masalah. Kok menabung masalah? Ternyata apa-apa yang saya bayangkan ketika yang mau saya bahas itu masalah yang terjadi itu jauh lebih luas. Meskipun sebenarnya kalau dirangkai-rangkai, kalau ditelusur lagi, akarnya ada pada satu hal sederhana. Saya tidak membahas keseluruhan karena jelas tidak memungkinkan waktunya. Apa sih yang diperlukan oleh anak-anak itu dari kita? Apa sih yang diperlukan? Bahasa sederhananya cuma dua. Bukan berarti yang lain gak penting. Ini berkenaan dengan pengasuhannya. Padahal pengasuhan itu kan hanya bekalan awal, karena kita juga perlu memberikan pendidikan bagi anak. Pendidikan itu berbeda dengan pengasuhan. Parenting itu berbeda dengan education. Riayah itu berbeda dengan tarbiyah. Tapi riayah itu bagian dari tarbiyah. Nah, karena ini berkenaan dengan kerapuhan, sebenarnya kita tidak harus pinjam istilah orang lain. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu saya merasa perlu untuk membahas dari sudut pandang yang bukan sudut pandang, dari bahasa yang berbeda, disebabkan nanti akan bersinggungan dengan hal-hal yang misalnya ketika saya membahas ada yang berkomentar di Facebook saya, ini yang bikin masalah, Ustadz tapi nggak mau belajar psikologi. Psikologi itu juga ilmu. Lalu saya sampaikan terima kasih yang sebenarnya sebesar-besarnya. Saya memang masih ada yang ngomong lebih kasar lagi, kalau nggak tahu psikologi nggak usah ikut komentar. Maka saya bilang saya memang masih bodoh dalam psikologi. Saya psikologi ini baru belajar 33 tahun gitu ya. Karena bodoh itulah maka tiap minggu saya perlu ketemu dengan Mas Fatan dan teman-teman lain, kumpul di rumah untuk diskusi psikologi. Nah, atas alasan itulah karena banyak muslimin yang rupanya lebih beriman kepada psikologi dibandingkan kepada agama ini, yakni ketika datang suatu hal ya kita jangan menutup mata. Maka saya pagi ini izinkan menggunakan ungkapan-ungkapan psikologi. Ini yang di depan juga buku-buku psikologi ya, berdasarkan literatur psikologi gitu ya. Jadi tadi sambil menunggu dimulai, saya juga masih mengecek lagi beberapa pembahasan psikologi. Apa yang diperlukan oleh anak? Yang paling awal ada dua, yakni hubungan, relationship, bukan hanya interaction. Kita bisa berinteraksi dengan tukang beca, dengan penjaga warung dan lain-lain, tetapi itu belum tentu relationship. Bedanya apa? Interaction, ada aksi. Maka aksi yang saling mengimbang itu namanya interaction, berinteraksi. Terjemahannya berhubungan ya. Ada hubungan, ada interaksi. Relationship itu berarti sesuatu harus relate, nyambung, ada kaitannya, ada kepentingan yang sama.
gitu ya. Bukan cuma kita ketemu anak ngapain, meskipun boleh jadi di sebagian rumah yang terjadi bukanlah relationship melainkan cuma interaction. Bahkan dalam beberapa seminar yang dibahas memang cuma interaksi orang tua dan anak, interaction. Interaction itu diperlukan tetapi untuk membangun relationship. Sebagaimana kalau istilah agama yang kita perlu takrif, definisi, istilah begini juga kita perlu definisi. Karena dalam soal begini pun juga banyak yang kemudian kesana kemari. Nah, yang pertama yang diperlukan adalah nurturing relationship. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya adalah hubungan yang ngemong. Nurturing gitu ya. Kalau bahasa Indonesia saya susah. Ada yang menerjemahkan mengasuh, tapi nggak terlalu tepat. Nurturing, karena ini bukan cuma menunggui. Nanti akan saya bahas lagi tentang takrifnya, tentang definisi. Definisi itu penting agar yang kita bahas itu define, jelas, pasti. Sebagaimana takrif itu agar memang dikenal batasan, agar tahu batasnya. Kemudian yang kedua adalah responsive relationship. Tadi relationship sudah saya bahas ya, tentang apa relationship itu. Responsif itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa itu gemati. Jadi ngemong tur gemati. Bahasa Indonesianya maafkan saya gitu ya. Ini kadang-kadang memang kesulitan. Nah, kalau secara sederhana yang dimaksud dengan nurturing, ngemong itu artinya the act of providing food, protection, support, and encouragement. Jadi tindakan untuk memenuhi kebutuhan makan, kemudian perlindungan, dukungan, dan dorongan. Dukungan, dorongan itu anak tidak bergerak, kita menggerakkan, menjadikan dia tergugah, itu encouragement. Jadi encouraging berarti menggugah, memberikan dorongan kepada anak agar berani melangkah. Support berarti anak itu melangkah, tetapi dia masih belum kokoh, maka kita beri support, kita beri dukungan. Nah, protection itu perlindungan manakala anak menghadapi situasi-situasi sulit, gitu ya. Dan ini semua adalah dalam rangka agar anak-anak itu tumbuh, berkembang, dan memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk memenuhi hal-hal yang diperlukan bagi pertumbuhannya di masa berikutnya. Kita bisa melindungi anak itu kapan? Saat kita masih bisa melindungi dan saat anak-anak masih sangat memerlukan perlindungan kita. Kalau anak saya sudah besar, ya saya sekarang sih masih terlihat cukup kuat, tetapi kalau misalnya umur saya sudah 80 tahun, 90 tahun, ya ada juga 90 tahun yang masih masih satset, semisal Mbah Mahathir Muhammad kan ya, umur 96 tahun masih bisa menjadi Perdana Menteri dan ya beres itu ya, masih bisa menjadi pemimpin yang baik. Tetapi secara umum umur 96 tahun itu kira-kira perlu dilindungi apa melindungi? Nah, jadi walaupun tadi itu rumusannya itu bukan perlindungan, tetapi bukan untuk melemahkan. Sebagaimana kita itu membantu anak mengatasi masalah, bukan mengambil alih masalah mereka. Nah, ini yang kadang-kadang rancu, sehingga ketika anak ada PR matematika, yang tambah pintar matematikanya ibunya yang sudah dokter matematika. Gini loh Le, yang ngerjakan ibunya, anaknya yang hanya sebagai juru tulis. Itu bukan nurturing gitu ya, bukan nurturing. Itu bukan support gitu, tetapi menghancurkan tanpa sadar. Nah, ketika anak mendapatkan tekanan, celaan, nah sebelum saya lanjutkan saya belok sedikit. Kira-kira yang paling dapat kita kendalikan itu anak kita atau orang lain? Anak kita. Maka dalam kasus bullying misalnya, yang paling dapat kita kendalikan itu anak kita atau teman yang membuli? Anak kita. Karena itu kita perlu memetakan ketahanan mental misalnya. Ketahanan mental ini juga perlu kita siapkan. Sebenarnya ketika anak diolok itu merugikan dia enggak sih? Merugikan dia enggak sih? Nah, ketika anak itu dapat menghadapi dengan baik,
sebenarnya kalau temennya mengolok-olok itu malah kasihan temennya itu. Kenapa? Menghabis-habiskan waktu untuk mengurusi dirinya. Nah, sehingga anak justru merasa nyaman, walaupun pada saat yang sama dia kasihan sama temannya, tapi dia tidak terpuruk jatuh. Hari ini banyak anak-anak yang nggak dapat like sebanyak temannya ketika posting di TikTok, di IG. Kalau FB sudah nggak laku untuk anak-anak ya. Nah, tapi sekarang ini bukan hanya anak-anak, emaknya posting di FB yang like sedikit sudah risau, seolah-olah dunia sudah mau kiamat. Nah, jadi ketika anak mendapatkan tekanan, celaan, atau bahkan sampai kepada penolakan dari luar rumah, ketika anak direndahkan atau bahkan dijatuhkan, maka rumah, tapi kalau nggak bisa rumah itu berarti ada orang tua, ada anggota keluarga yang lainnya. Kalau situ ada buliknya ya buliknya, kalau situ ada mbahnya ya mbahnya, kalau situ ada orang lainnya orang lain, kakaknya, adiknya dan lain-lain. Tetapi khususnya orang tua memberikan perlindungan, menjadikannya merasa aman, memberikan dukungan serta memberi dorongan untuk, nah dorongannya itu apa? Pertama, mampu menerima sebagai sesuatu yang tidak perlu dianggap sebagai gangguan. Nah, saya ingin mengambil contoh karena ini pengalaman pribadi ketika teman-teman saya atau orang lain berkomentar, karena yang berkomentar bukan cuma teman-teman, orang dewasa juga berkomentar, misalnya sakmene akeh dan sekian banyak anak ini sing paling elek Fauzi, yang paling jelek Fauzi. Maka hal berharga yang saya dapatkan adalah Loh Gusti Allah itu nak gak izin, Allah itu tidak malu menciptakan kamu. Ringkasnya adalah diajak berbincang sehingga lo ngapain saya pusing memikirkan untuk sesuatu yang saya tidak ikut melakukannya. Nah, gak ono wong mlebu neraka mergo ndomble, gak ada orang masuk neraka karena bibirnya mimpi. Sing ono iku yang ada itu adalah orang masuk neraka karena gak bisa menjaga lisan. Saeno koncomu, kasihan temanmu itu ngentekno umure, menghabiskan umurnya untuk guna mawakmu. Nah, jadi artinya di sini mampu menerima sesuatu. Jadi kita nggak marah sama teman pada akhirnya. Sehingga ketika teman itu saya kelas 6, teman itu kemudian oleh orang tuanya disuruh belajar sama saya. Jadi dulu tiap malam ada teman yang datang, saya ajak ke langgar dekat rumah untuk belajar bersama. Nah, tidak ada terus niat untuk kemudian memojokkan, oh kemarin kamu yang ngolok saya toh, nggak ada. Kenapa? Karena dia mau bersama itu sudah senang. Nah, dalam hal ini yang dikendalikan, yang diubah itu, yang diatur itu siapa? Bukan teman saya yang diubah. Teman saya bahwa pada akhirnya berubah itu lain persoalan. Maka ini saya menggunakan contoh ini untuk memudahkan memahami saja. Maka fokus kita, perhatian utama kita ialah pada anak kita, bukan karena kita tidak peduli dengan anaknya orang lain, tetapi pada anak kita, kalau sedapat mungkin kita genggam jiwa mereka, kita kendalikan mereka, kita arahkan mereka, dan anaknya orang lain sedapat mungkin kita juga arahkan kepada hal yang baik. Idealnya memang di rumah itu lingkungannya lingkungan yang baik, di luar rumah lingkungannya juga lingkungan yang baik. Tetapi kalau kita melihat pada rumusan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu maupun laisa min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu, maka kedua orang tuanya, atau misalnya ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu, semuanya fa abawahu fa abawahu fa abawahu. Bahkan ketika anak sudah mulai menyimpang, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu fa abawahu lagi, maka itu artinya yang paling menentukan, yang paling penting, yang paling berperan untuk mengokohkan jiwa anak-anak kita itu adalah kita. Nah, kita mampu menerima. Kemudian yang kedua adalah mampu menghadapi. Kalau menerima itu memang dia sudah nggak jadi masalah diolok-olok.
Mampu menghadapi itu ada kalanya seorang menerima, tetapi gangguan itu kan bisa lebih memang walaupun dia bisa menerima dirinya, wong gangguannya misalnya sampai pada tingkat fisik dan lain-lain itu ya, atau misalnya temannya bikin ribut atau yang sejenisnya ya, atau hal-hal lagi lainnya, mampu menghadapi. Nah ini yang perlu diberikan oleh orang tua. Mampu menghadapi itu artinya bukan cuma perasaan mampu, melainkan gimana sih kalau ada begini, gimana sih kalau ada begini. Ada anak tiap pulang sekolah dipukul temannya, gimana menghadapi ini kemudian. Nah ini termasuk bagian dari apa yang perlu kita berikan. Perbincangan tadi seolah-olah segalanya negatif, tetapi pembahasan ini karena memang lagi fokus kepada gimana agar anak-anak itu tidak rapuh. Nanti kita akan bicarakan bahwa yang paling awal bukanlah bagaimana menghadapi kesulitan. Kemudian yang berikut adalah fokus kepada hal baik yang perlu diperhatikan secara serius. Jadi yang difikirkan, yang diobrolkan setiap hari itu bukan olok-olokan temannya atau apa yang temannya punya dia tidak, melainkan fokus kepada apa saja yang dia perlukan. Dulu saya pasang di garasi tempat saya biasa nulis itu, saya tulis vitamin wajib orang sukses. Ini hadis yang paling sering saya bacakan. Salah satu poinnya adalah ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap segala hal yang bermanfaat bagimu. Nah, untuk bisa peka terhadap apa sih yang bermanfaat, maka anak-anak itu perlu memiliki apa yang menurutnya penting, gitu ya. Dan penting itu penakarnya adalah agama ini, gitu ya. Walaupun tantangan ketika anak-anak itu sudah yakin dengan pilihannya, itu kadang-kadang ya tantangannya adalah diri kita sendiri, gitu ya. Tantangannya diri kita sendiri. Saya teringat ketika satu anak saya sudah menetapkan pilihan, milih jurusan ini, fakultas ini, dan dia nggak mau milih yang lain. Padahal kalau menurut perhitungan ini daya saingnya tinggi. Pada satu sisi menginginkan pada diri saya sendiri, tapi sisi lain deg-degan juga. Dulu jenengan nonton psikologi. Iya. Malah sebelum masuk psikologi kayaknya. Iya. Dipanggil guru BK untuk ambil jurusan seni tari di Surabaya, saya nggak mau. Dan ditanya pada waktu saya ranking 45 dari 45 siswa. Kalau sekarang nggak sampai 45 ya. Bayangkan jenengan masuk seni tari terus. Jadi bagong terus. Nah, saya mengatakan pada guru BK saya, "Loh, kamu masuk mana?" "Saya akan diterima di Fakultas Psikologi UGM." Nah, guru BK saya mengatakan, "Loh, jangan main-main." "Enggak Pak, saya enggak main-main, saya serius." Sebutkan nama teman saya nggak mau sebutkan namanya ya. Itu saja belum tentu diterima. Teman saya ini rankingnya nggak pernah lebih buruk dibanding 5. Kok lebih buruk dibanding 5? Setahu saya nggak pernah lebih buruk daripada ranking 3. Saya ranking 45 dari 45 siswa, dan ternyata betul dia nggak diterima. Tetapi ketika anak saya mengambil pilihan yang sama, sikap seperti saya, satu sisi kapan kapokmu, dalam arti saya bukan menyalahkan diri sendiri. Nah, apalagi istri saya lebih stres tuh menghadapi. Kenapa? Pokoknya ini, mantep ini. Walaupun dia tahu itu adalah termasuk pilihan yang paling ketat daya saingnya. Nah, jadi fokus kepada apa yang perlu diperhatikan secara serius. Saya cuma ingin saya waktu itu hanya mengajak bicara, apakah dia sudah punya plan A, plan B, rencana A, rencana B, dan saya mengajak flashback dengan apa yang saya lakukan dahulu. Dan jawaban anak saya sederhana, sekarang saya fokus ke sini. Kalau memang nggak diterima itu nanti ringkasnya begitu ya. Ringkasnya begitu. Sekarang fokus saya ke sini.
Jadi kalau nggak diterima, ya itu lain lagi gitu. Ringkasnya gitu. Jadi fokus kepada hal baik yang perlu diperhatikan secara serius dalam rangka mencapai hal-hal mulia dan paling utama. Apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Sehingga ketika ini ada, ketika ini sudah muncul, maka regulasi diri, pengaturan diri itu juga akan muncul. Cuma nanti kadang-kadang menjadi dalam tanda petik menjadi masalah ketika kita hanya menduga apa yang dilakukan oleh anak, padahal anak sudah punya perencanaan sendiri. Gitu ya. Anak ngumpet di kamar. Ngapain? Ternyata dia sudah punya target, ada beberapa hal yang mau dia selesaikan. Saya cuma ngecek. Kamu ngapain? Nah, semua itu merupakan esensi dari himmah aliyah. Himmah itu kadang dimaknai sebagai ambisi, tapi sebenarnya himmah itu tidak sepenuhnya dapat dimaknai sebagai ambisi. Himmah itu lebih dekat kepada motivasi, yang apabila anak itu sudah memiliki himmah, maka dampaknya. Nah, pertanyaannya, kita mau lebih memilih untuk membangun dampak saja atau membangun yang pokok dan ada dampaknya? Dampaknya itu apa? Dampaknya itu ada namanya hayawiyah. Hayawiyah itu dia merasa seperti ada vitalitas, ada tenaga, ada energi. Walaupun sudah lelah, tapi sudah capek, tapi kalau seseorang itu memiliki himmah, dia akan masih akan mau menyempatkan diri, meluangkan, walaupun tampaknya sudah wis pegel. Nah, dia ada kuah, ada kekuatan yang ada pada dirinya. Kemudian ada hamasah itu berarti ada semangat, ketekunan, keinginan, hamasah itu antusiasme, gitu ya. Antusiasme di dalam melakukan apa-apa yang dia yakin ini merupakan jalan untuk menuju apa yang mengantarkan dia kepada pencapaian tertinggi. Ada izzah itu apa namanya? Kehormatan diri, kemuliaan, sehingga dia tidak ambil pusing dengan celaan-celaan orang. Ketika dia yakin, dan dia tidak perlu kemudian menjadi ikut-ikutan. Ya. Nah, ada izzah. Itu diantara nyebutnya apa? Efek diantara faedah. Sebagaimana kalau rumah itu menjadi albiah as-salihah, maka imbasnya, maka faedahnya antar anggota keluarga itu akan cenderung lebih mudah untuk saling mengingatkan indal ghaflah, ya. Nah, jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan esensi dari himmah aliyah. Yang tandanya anak itu memiliki himmah aliyah atau tidak ialah istizghar maduna nihayah min ma'alil umur. Menganggap kecil, merasa ringan, merasa tidak merasa berat, bukan menyepelekan urusan, tapi apa-apa yang bagi orang lain hambatan itu nggak masalah. Celana sobek itu bukanlah atau misalnya celana belel itu bukanlah aib. Kenapa? Karena yang paling penting adalah pencapaian itu. Yang lain-lain menjadi gak penting. Temennya punya tas yang bagus, dia pakai tas yang belel, ya itu bukan untuk nyentrik, melainkan karena ini bukan hal yang penting untuk dipikir. Sehingga mungkin pada satu titik bisa kelihatan aneh. Kondisi yang sama akan berbeda manakala anak hanya tidak memiliki
Misalnya temannya punya sepatu bermerek, dia tidak, hanya nggak memiliki benda itu, sementara himmah pun dia juga nggak punya, sehingga dia akan lebih mudah untuk menghadapi, untuk mendapati keadaan di mana dia jadi minder, malu, merasa nggak pede ketika berinteraksi dengan temannya dan lain-lainnya. Jadi dalam hal ini, kalau begitu masalahnya di mana? Masalahnya pada temannya, kasihan deh lu, atau masalahnya pada anak kita? Masalahnya itu ada pada temannya atau pada anak kita? Pada anak kita, sehingga yang perlu kita benahi adalah anak kita. Kita itu tidak bisa mengendalikan anak orang lain. Kita nggak bisa datangi emaknya, Bu, tolong anaknya itu diatur mulutnya, nggak bisa kita. Gitu. Boleh jadi malah melebarkan front pertikaian. Kalau anak kita down, berarti yang perlu kita lakukan apa? Menguatkan anak kita. Jadi tandanya seseorang itu memiliki himmah aliyah atau tidak ialah istizhar maduna nihayah min ma'alil umur. Kalau kemudian anak ini sudah punya semangat, sudah gigih, tapi kok kadang-kadang, namanya kadang-kadang itu bisa hal yang wajar, tetapi jika diabaikan, tidak segera dikuatkan, ini bisa menggerogoti himmahnya, sehingga yang awalnya himmahnya sudah himmah aliyah bisa menjadi turun, bisa menjadi rendah. Nah, maka kalau anak-anak ini sebenarnya dia semangat sudah baik, kegigihannya sudah ada, tapi ada kalanya dia down, ada kalanya berbeda ya. Yang setiap kali dia merasa nggak seperti temannya, dia down, itu kan berarti memang keadaan anak mengenaskan. Tapi kalau ada kalanya, maka perlu segera direcovery, perlu segera diperbaiki. Jika ada kalanya anak menghadapi situasi semacam itu, maka yang diperlukan ialah menguatkan apa-apa yang diperlukan. Nah, agar lebih mudah memahami, saya akan lanjutkan lagi. Tanda berikutnya dari adanya himmah aliyah tadi, istisghar maduna nihayah min ma'alil umur, menganggap kecil segala hal selain dari urusan-urusan mulia, urusan-urusan terpenting, urusan yang paling pokok. Yang kedua adalah wa talabil maratibis samiyah, dan menetapkan standar pencapaian tertinggi. Jadi agar anak tidak risau dengan omongan teman untuk hal-hal yang tidak penting, maka yang perlu dikuatkan adalah apa yang hendak dicapainya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memberikan tambahan, memberikan penjelasan yang lebih kokoh lagi, bahwa selain himmah aliyah ada satu hal lagi, yakni niat yang sahih. Al-matlubul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin sahihah. Jadi ini ternyata lari juga ke agama ya. Sebenarnya memang saya lebih nyaman berbicara dari segi agama, cuma tadi di awal hidayatullah harus dapat hidayah Allah. Masya Allah, iya. Karena bagaimanapun juga agama ini lebih komplit sebenarnya ya. Nah, saya teruskan lagi. Jadi malah menyimpang dari sini. Nah, orang tua maupun guru kalau di sekolah tidak bisa mengatakan telah ngemong, nurturing anak-anak apabila hubungan dengan anak tidak gemati, tidak responsif. Sebagaimana tadi, nurturing itu apa? Maka mari kita masuki responsif itu apa, sehingga kita bisa mengukur. Responsif itu berarti responding, menanggapi. Sebenarnya ini bukan termasuk takrif yang baik, definisi yang baik, tidak ada perulangan. Nah, kalau dulu diajari begitu ya. Kalau dulu responding especially readily and sympathetically to appeals, efforts, influences. Jadi menanggapi dengan sangat sigap, satset,
siap dan simpatik terhadap ajakan, seruan, masuk anak merengek, kemudian upaya dan pengaruh-pengaruh. Jadi kalau begitu disebut responsif itu orang tua memang tanggap kepada anak terhadap apa yang menjadi persoalannya. Tidak neglecting itu menelantarkan, mengabaikan. Tidak pula reaktif, apalagi impulsif. Bagaimana kalau salah satunya seperti itu, yang satunya meluruskan, mengingatkan. Nah, ada satu topik sebenarnya yang penting untuk dibahas. Tadi beliau menyebut tentang ayah itu, tetapi topik ini tentang ayah, tapi yang perlu mengkaji adalah ibu. Yang gimana itu? Apa sih yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu itu sebagai orang tua, ya, yang bapak ya orang tua, manakala bapaknya anak-anak itu unavailable. Unavailable itu ya mati enggak? Ya, kalau mati ya lain lagi ya, tapi statusnya kayak orang mati atau malah lebih baik mati itu ya? Apa ada gitu? Ya ada, itu namanya unavailable. Bapakmu ono, janjane ngono ya ono. Ning ora ono kan cetha kubudane iki ya. Nah, itu pembahasan yang berbeda ya. Yakni apa itu? Yang pertama yang disebut sebagai disapproving father. Yo bapak iki yo no, tapi bapaknya iki janjane tidak memenuhi syarat sebagai bapak. Dia menjadi bapak semata-mata karena istrinya sudah melahirkan. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ada orang punya anak tapi ternyata begitu melahirkan, ternyata yang lebih kekanak-kanakan itu adalah suaminya. Nah itu kan berarti perlu penyikapan yang berbeda, tapi ini tidak kita bahas saat ini. Nah ini walaupun membahas semuanya tentang bapak, tetapi yang perlu belajar adalah ibu-ibu. Kenapa? Karena bapaknya unavailable, statusnya hidup tapi hakikatnya mati. Itu berarti unavailable father. Hanya bersikap responsif, tanggap, anak nangis cepat bergerak, tetapi mengabaikan aspek nurturing ngomong tadi, menjadikan anak gagal menyebabkan anak gagal menjadi pribadi yang matang. Setiap kali memanggil ibunya satset dengan cepat datang dan melayani apapun yang diinginkan oleh anak walaupun itu bukan kebutuhan. Justru bisa menjadi sebab kerentanan mental yakni dari anak itu jika pada saat yang sama ibunya hanya cepat tanggap melayani saja, artinya hanya responsif saja, tidak membimbing, tidak mendidik, termasuk di dalamnya membimbing untuk memiliki empati. Mbok miki pegele itu hal yang juga perlu anak itu memahami. Karena itu saya pernah sampaikan, orang tua itu menunjukkan keadaan lelahnya atau capeknya, lelah itu mental, capek itu fisik, kepada anak itu nggak masalah dan perlu. Yang nggak boleh itu ialah menunjukkan kepada mereka sikap lemah mental, mudah berkeluh kesah. Justru anak itu perlu belajar berempati. Jadi bukan pura-pura nggak pernah capek. Orang tua seolah-olah nggak pernah capek, anak susah berempati, gitu ya. Tapi kalau anak melihat orang tuanya itu dalam keadaan
capek pun masih berusaha gigih, maka anak belajar kegigihan dari orang tuanya. Gitu ya. Jadi selain kita itu cepat tanggap, juga perlu membimbing anak untuk memiliki empati, sabar dalam memahami keadaan. Responsif dengan cara yang salah justru menjadikan anak itu selfish. Selfish itu berfokus pada dirinya sendiri. Kalau kepentingannya ya itu yang dilakukan. Atau bahkan egois. Egois itu tingkatan lebih parah lagi dia. Selfish itu berfokus pada diri, tetapi belum tentu egois. Egois orang lain boleh dirugikan, tapi yang penting menguntungkan bagi dirinya. Nah, ini semua menjadi faktor yang membahayakan. Anak bisa rentan terhadap irritability. Irritability itu bisa kerawanan, bisa mudah tersinggung, bisa mudah ngamuan saat berada di luar rumah, bisa fragility, artinya mudah pecah, rapuh. Ketika dia berada di luar lingkungan yang menempatkannya sebagai majikan. Kok sebagai majikan? Karena di rumah tadi orang tua merasa satset responsif, tapi sebenarnya menjadikan anaknya sebagai majikan. Apa itu irritability? Irritability is a common emotion in which a person may feel less tolerant of certain things than usual. Jadi irritability itu merupakan emosi umum di mana seseorang itu kurang toleran terhadap hal-hal tertentu dibanding semestinya. Irritability merupakan gejala, tetapi jika ini telah merupakan kecenderungan, jadi irritability bisa merupakan gejala dari contohnya kecemasan, bisa gejala dari depresi. Tetapi ini pada saat yang sama irritability itu menjadikan sebab kerentanan, ya, menjadikan sebab kerentanan. Dan ini bisa menjadi kecenderungan akibat salah pengasuhan maupun pendidikan. Padahal tadi irritability itu memudahkan orang atau anak untuk rawan depresi, rawan mengalami kecemasan, ya. Nah, rawan depresi itu tanda-tanda awalnya gimana? Merasa bersalah berbeda dengan menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan itu harus. Kita itu nggak bisa menjadi orang mulia kalau kita tidak bisa melihat kesalahan kita. Wong taubat itu bagian dari kemuliaan. Merasa bersalah belum tentu kesalahannya di situ, ya. Hanya meratapi, coba tadi seandainya. Karena seharusnya orang beriman itu begitu sesuatu terjadi, ya, dia tidak berkutat dengan apa yang sudah lewat. Terus kemudian worthlessness, merasa nggak berharga. Coba ada anak hanya gara-gara HP-nya jadul, kumpul sama temannya, dia sudah menarik diri, nggak mau sekolah dan lain-lain. Itu artinya dia worthlessness, merasa nggak ada harganya. Kenapa? Karena ukurannya bukan pada apa-apa yang hendak diwujudkan, melainkan pada apa-apa yang menempel pada dirinya. Jadi itu dirinya saja bukan. Dari mana kok bisa begitu? Salah satunya berkenaan dengan pembicaraan kita di rumah. Yang lebih sering dibicarakan itu apa? Benda atau nilai. Tiap bahas, yang dibahas tuh, wah ini
emaknya cerita temennya baru punya HP begini, yang dibahas bukan fungsinya, melainkan keren sampai hafal yang sudah punya itu siapa. Saya jadi ingat pernah ada itu, lalu ada orang komentar, itu kayak punyanya ini ya, saya lupa berasnya apa itu. Ini disebut ada nama-nama, ini nama-nama Korea. Siapa itu? Saya bukan sombong, wong saya memang gak kenal artis Korea. Wong saya itu ramen juga nggak tahu itu Jepang apa Korea dia. Ya. Nah, itu. Tapi ada orang yang sedemikian merasa berharga, merasa penting kalau sama dengan yang dipakai oleh orang Korea, ya, orang Korea. Yang nggak pernah sholat padahal. Nah iya, padahal Korea ini salah satu negara dengan kerentanan bunuh diri yang tinggi. Kok kita niru? Or hopelessness, keputusasaan. Mudah, ya aku nggak bisa gini. Mudah putus asa. Kemudian dampak berikutnya apa? Loss of interest in one's pleasurable activities. Jadi akhirnya kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang sebenarnya menyenangkan. Sementara kalau orang itu, anak itu himmahnya tinggi, hal-hal yang tidak menyenangkan pun karena ini bermanfaat menjadi menyenangkan. Ya, menjadi menyenangkan. Anak ngejar target, yang menargetkan siapa? Dirinya sendiri. Saya harus hafal ini. Nah, itu menargetkan diri sendiri. Itu berarti ada himmah. Itu berbeda ya. Maka saya beberapa kali mengingatkan dalam kegiatan di FKM ini bahwa tindakan yang sama, anak belajar tertidur ketika terbangun, belajar lagi, tertidur terbangun, belajar lagi, wujudnya sama, bisa berbeda-beda keadaannya. Wujudnya sama. Nyapa le, kenapa le? Kamu kok begitu? Biar besok enggak dihukum. Nah, kenapa? Setelah bincang, oh tertekan. Maka ini sesuatu yang perlu kita atasi. Nah, kok caramu belajar gitu tali? Nah, ini yang perlu kita atasi. Mungkin ada tindakan atau perlakuan yang tidak tepat, tapi mungkin juga kesalahannya ada pada anak kita. Jadi kita tidak serta-merta menunjuk sekolah. Kamu sudah ngantuk loh kok masih belajar. Kenapa toh nak? Saya itu pingin menguasai ini, saya pingin belajar ini, saya pingin matang ini. Berarti walaupun dia capek, tertidur, terbangun, belajar lagi, itu bukan sesuatu yang stressful, bukan sesuatu yang bikin dia stres. Wujud perilakunya sama tapi hakikatnya berbeda. Itu jadi kisahnya Imam Al-Bukhari waktu nyusun kitab Sahih Al-Bukhari kan sering tertidur. Bangun, nulis, tidur lagi, bangun, nulis, tidur lagi. Dan itu nggak stres. Iya. Karena himmahnya tinggi, Mas. Bisa sampai 20 kali, Ustaz. Dan kalau kita tengok kisah para salafus soleh itu, Masya Allah, saking inginnya memahami sesuatu, kalau tadi kita menuliskannya, saking inginnya memahami sesuatu, membaca, sudah paham menurut orang lain, dia merasa masih belum paham, dibaca lagi, tertidur, begitu terbangun, dicari lagi catatannya. Nah, artinya tindakannya sama, tapi bisa bermacam-macam sebabnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan misalnya tanda anak tertekan, anak tetap belajar walaupun dia sudah kecapean, bukan, ini perkataan orang yang nggak pernah memiliki himmah yang tinggi, gitu ya. Nah, karena itu kita perlu mengurai. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena sebagian salah perlakuan anak yang sudah memiliki himmah justru dikerdilkan, disebabkan ungkapan orang lain yang tidak memahami keadaan tersebut, ya.
kemudian anak jadi mudah lelah, kemudian susah konsentrasi, daya ingatnya menurun, sakit kepala padahal bukan kurang tidur. Nanti ada somatisasi yang lain itu apa? Ada yang lebih rawan pencernaannya, ada yang lebih rawan kepada urusan-urusan yang lain, ya. Itu tanda kalau tadi Ustaz ya, apa? Anak mengalami kecemasan atau cenderung depresi, gejala-gejala awal, ya. Nah, itu di antara, bukan berarti semuanya mesti dialami, ya. Karena gejala-gejala itu bisa berbeda pada satu orang dengan orang lain, tingkat keparahan dan durasinya juga bisa berbeda-beda. Karena itulah maka keduanya, nurturing, ngemong, and responsive, gemati, nurturing and responsive relationship, hubungan, berarti kan kudu nyambung, bukan cuma nyapole, itu kan berarti cuma interaction, gitu ya. Apakah anak itu juga harus merasakan bahwa orang tuanya itu ngomong dan respon dia, ngomong dan gemati? Justru hal pentingnya adalah anak merasakan, karena itu kalau enggak anak enggak relate, itu hanya interaksi. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah anak merasakannya enggak. Bukan kita mengatakan aku iki perhatian sama kamu, tapi anak merasa enggak, merasakan itu enggak. Nah, dan justru anak-anak yang senantiasa dilayani terus akan mudah tumpul, sehingga wong tuane wis meh semaput, orang tuanya sudah sampai mau pingsan pun anak enggak muncul empatinya, enggak muncul kepekaannya. Dan kita tidak bisa benar-benar ngemong, nurturing, ini belum sampai ke tingkat mendidik loh ya, kecuali dengan mengembangkan hubungan, yakni relationship tadi itu, bukan cuma interaction, yang responsif, sing gemati. Gemati itu lebih rasa bahasanya lebih kena. Berikutnya, dari sanalah maka kita akan lebih mudah untuk membawa ke hal berikutnya, yaitu pengenalan diri dan penerimaan diri. Hari ini anak-anak yang banyak yang hancur penerimaan pengenalan dirinya. Kenapa? Anak-anak tidak diajak melihat apa kemampuannya, apa kekurangannya, tapi anak-anak diajak untuk memuji dirinya sendiri. Aku hebat, aku bisa. Nah, kalimat-kalimat seperti itu tidak bermanfaat untuk membangun emosi, tetapi justru menjadikan anak rentan. Nanti saya akan bahas sedikit. Ya, saya beberapa kesempatan menjumpai begitu. Iki tuh demo, bukan motivasi nih. Kok saya malah jadi ingat perkataannya iblis ya. Apa itu? Ana khairun minhu. Nah, itu bikin rentan ya ternyata. Rentan. Nanti dalam hadis Nabi menunjukkan 3 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah ujub. Nah, jadi karena itu kalau cuma kita nggak membahas tentang motivasi, nanti kalau membahas motivasi urusannya jadi lebih panjang lagi, walaupun itu tempo hari sempat kita bahas bersama dengan teman-teman Proyu dalam acara Kepoin Proyu. Nah, yang ingin mengakses videonya bisa menghubungi kontak personnya Proyu. Kami ada 2 hari waktu motivasi itu membangun, bukan merusak. Karena banyak yang dianggap sebagai motivasi. Siapa yang hebat katakan saya, itu bukan motivasi. Bukan motivasi. Ini pun beliau bawa buku tentang motivasi nih. Enhancing Adult Motivation to Learn. Dan ketika beliau bawa ini, oh iya, saya ternyata punya. Cuma beda edisinya ya. Beda edisinya. Ini edisi lebih awal. Revisi ini ya. Nah, kalau yang saya punya edisi pertama. Berikutnya, berikutnya. Tahun 2008 itu ya. Oh. Iya 2008 gitu. Revisi kesekian itu ya.
Ya, Masya Allah. Nah, kenapa ini kami masih belajar terus ini? Agar ketika membahas sesuatu itu memang betul. Kan misalnya anak-anak disuruh melepaskan beban emosinya, ngata-ngatain, ada sampai kejadian seperti itu, bahkan sampai memaki-maki orang tuanya. Itu bukan motivasi. Motivasi berasal dari kata movere, dan sebagian lagi mengatakan berasal dari kata motivere. Kalau movere di bahasa Latin, kalau motivere itu dari bahasa Norse. Movere itu berarti bergerak, motivere itu berarti sesuatu yang menjadi perdebatan sehingga sampai pada kesimpulan. Tapi dikasih begini, motivere itu alasan mendasar kenapa seorang melakukan sesuatu yang berkenaan dengan value, nilai-nilai yang diperjuangkan. Dan ini lebih dekat dengan makna motif. Motivation dari kata motif dalam bahasa Inggris. Sehingga yang perlu dibangun itu motifnya, the reason why, alasan mendasar. Yang untuk itulah seorang itu kalau perlu mati dalam perjuangkannya, motif. Sehingga kalau Anda mengatakan siap hebat, katakan saya, itu nggak ada hubungannya dengan motivasi sama sekali. Cuma kita nggak bahas saat ini. Kalau bahas ini nanti akan lain. Nanti hanya saja ada istilah berkenaan dengan hal ini. Ada yang namanya emotional involvement, ada yang namanya emotional distraction, dan ada yang namanya engagement. Emotional distraction itu sesuatu nggak ada hubungannya, anak kemudian diberi terpaan hal-hal yang bisa mancing emosinya, anak nangis. Lah, itu sebenarnya bukan termotivasi. Contoh, pelatihan sholat khusyuk disuruh ingat emaknya atau suruh ingat bapaknya yang sudah meninggal dunia misalnya, lalu teringat nangis. Itu bukan sholat yang khusyuk. Itu bukan tangisan orang yang sholat, tapi sholatnya orang yang nangis. Itu sederhana. Begitu pula dalam motivasi. Tapi kita kembali lagi pada pembahasan ini. Kalau kita bahas nanti bisa melebar terlalu jauh. Itulah sebabnya kenapa saya harus berhati-hati menyampaikan ini, karena ini topik yang penting sekali buat kita ya. Jadi pengenalan diri dan penerimaan diri. Saya punya kekurangan, ya, sampai sekarang saya itu ya tetap saja bingung. Di sini ini masjid, situ kan ada perumahan itu, arahnya sudah berbeda menurut saya. Ini kalau nggak lihat arah masjidnya mungkin nggak sadar ya mana barat mana timur ya. Itu saja. Saya masuk itu berbeda kalau saya di kantor SD lihat masjid ini. Maka yang paling nyaman itu kalau pas lagi di Masjidil Haram itu nggak pusing itu barat, timur, barat, utara. Ya, yang penting kiblatnya sana. Pokoknya sana itu merdeka itu. Di sini ini menghadap ke timur. Tapi kalau saya lihat dari kantor SD, lain lagi. Begitu saya ke perumahan yang juga pernah ada kegiatan di sana itu, perumahan apa itu depan SD ini. Itu perasaan saya sholatnya menghadap ke barat, padahal jaraknya nggak nyampe 2 kilo, nggak nyampe 1 kilo barangkali ya. Nah, itu sudah berbeda. Ya gimana lagi? Itu kelemahan saya. Itu berkenaan dengan pengenalan diri. Saya memiliki kelemahan antara lain, bukan satu-satunya, antara lain di situ. Dan penerimaan diri, saya menerima itulah saya. Merupakan hal penting yang perlu dibangun oleh orang tua maupun pendidik di sekolah secara tepat dan produktif. Tepat artinya, ini bukan permainan bahasa ya, tadi kan nyebut nurturing, maknanya apa? Agar kita ini memahami dengan utuh. Anak memang mengenali apa yang menjadi kelebihannya, bukan yang dianggap sebagai kelebihan. Itu sebabnya kalau anak-anak yang dikatakan aku hebat, aku bisa, dia kenal dengan kelebihannya enggak? Enggak. Nanti banyak jurnal mengenai itu, jurnal mengenai kenapa itu berbahaya. Maupun kekurangannya, menyadari kekurangan
berbeda dengan merasa memiliki kekurangan. Menyadari kebodohan berbeda dengan merasa bodoh. Dengan merasa bodoh. Jadi tepat itu artinya anak memang mengenali apa yang menjadi kelebihannya maupun kekurangannya, serta menyadari dengan baik. Sadar diri ini, self awareness, merupakan bekal untuk dapat menghargai orang lain, sekaligus memudahkan untuk melakukan penilaian diri, self assessment secara jujur. Nah, sebagian ahli menyebutnya bukan self assessment, melainkan sebagai verifikasi diri, self verification. Mohon maaf, beberapa pakai bahasa Inggris lagi ya. Produktif artinya pengenalan diri yang baik hendaklah diarahkan untuk sebesar-besar kebaikan dan kemanfaatnya. Gimana aku mama nggak bisa kok. Nah, bukan untuk berkilah atau lebih buruk dari itu. Pengenalan diri, kemampuan untuk menilai diri sendiri itu memudahkan untuk seseorang melakukan pengendalian diri, dan dia bisa lebih terbuka mengenai dirinya, dia lebih mudah beradaptasi, adaptability, sehingga dengan itu anak lebih mungkin untuk berprestasi karena dia tidak menghabis-habiskan umur untuk hal-hal yang memang kekurangan itu ada yang bisa diperbaiki, ada yang bisa dikurangi, tapi ada yang nggak bisa. Ya. Saya bingungan, ya itulah saya. Yang perlu saya lakukan adalah kalau begitu apa yang saya perlukan. Kalau dulu belum ada map ya saya kalau tanya itu harus detail banget. Oh, rumahnya sini. Sebelah kanan tuh dari mana? Nah, apalagi misalnya kayak kemarin Selasa ada yang lagi berbincang tentang menuan itu? Menuan. Teman-teman berbincang, saya tidak mudeng itu, walaupun saya tahu area itu dari Pasar Telo. Iya. Wah, pakai barat, timur, utara itu benda-benda asing semua itu. Jadi walaupun saya itu mengikuti perbincangannya, koyok-koyok paham. Ning janjane mumet tenan aku. Kenapa? Karena timur, barat, utara, selatan itu ojo meneh wilayah yang saya nggak akrab. Lawang masjid ini saja dilihat dari kantor SD yang lama ya, dengan masuk ke sini sudah berbeda arahnya, gitu ya. Nah, jadi sudah nggak nyambung itu. Tapi ya makanya saya nggak ikut komentar itu. Kenapa? Nah, hanya komentar bahwa oh ini menuan, oh ya saya tahu. Karena ingat itu tempat salah satu distributor buku gitu ya. Tetapi ketika sudah membahas tentang arah itu nggak nyambung saya. Itu kelemahan. Nah, kemudian berikutnya itu memudahkan untuk seseorang bisa meraih prestasi, achievement, inisiatif, dan optimisme. Optimisme itu dibangun bukan karena merasa yakin hanya dengan kelebihannya, tetapi bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan setiap kekurangan itu ada orang yang memiliki kelebihan mengenai hal itu. Tidak merasa lebih tinggi karena punya kelebihan, tidak merasa rendah karena punya kekurangan. Ya. Jadi bukan lalu gimana mau ngisi di Aceh, wong arah saja nggak tahu. Ada yang tahu, siapa? Sopir, masinis nggak sampai sana ya, pilot. Nah, yang memudahkan anak menyadari hal apa saja yang dapat dia lakukan adalah umpan balik tanggapan dari orang tua maupun pendidik. Sedangkan yang menghambat kemampuan maupun kesiapan anak melakukan penilaian diri, self assessment, atau lebih menyeluruh lagi disebut sebagai self verification, verifikasi diri, adalah self valuing. Self valuing kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya penilaian diri, tapi self valuing itu adalah bagaimana seseorang itu semacam ngergani, aku ini hebat, gitu ya, bukan atas dasar memahami saya itu punya kemampuan apa. Jadi kalau diterjemahkan secara letterless, self valuing berarti penilaian diri, tapi sebenarnya lebih kepada
lebih tepatnya disebut sebagai anggapan diri. Itu akan lebih parah lagi kalau orang biasa melakukan afirmasi diri. Ya, afirmasi positif. Itu banyak riset dari tahun 75 itu banyak didapati orang-orang yang rentan depresi itu justru salah satunya karena sering melakukan afirmasi diri. Kenapa? Karena gapnya ini semakin jauh antara self valuing. Misalnya aku orang yang layak dicintai, rumongso tambah pik merasa semakin baik, padahal tidak, sehingga dia menjadi enggan untuk berbenah. Kenapa? Karena semakin seseorang itu menganggap dirinya self value-nya tinggi, menganggap dirinya hebat, semakin dia itu enggan untuk melakukan perbaikan, dan semakin tidak bisa menerima kalau dirinya dianggap memiliki kekurangan dalam urusan itu. Berarti yang anak, remaja, orang yang suka tadi ya self affirmation itu menjadi susah menerima nasihat ya, dan lebih rentan secara psikologis, lebih rentan. Kalau secara agama jelas ya, karena 3 perkara yang membinasakan. Pertama adalah suh yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan kemudian wa ijabul mar'i binafsi, dan kekaguman seseorang atau ujub terhadap dirinya sendiri. Itu kalau secara agama lebih jelas lagi. Sehingga sebenarnya kalau kita itu mau melakukan pengecekan satu konsep itu benar apa enggak, cek agama gimana. Agama melarang kita ujub, kok kemudian ada yang mengajarkan ujub, mesti bermasalah itu, walaupun kita belum ketemu penelitiannya. Adapun ketika saya mendapati riset-riset yang sangat panjang ternyata menunjukkan kerentanan, itu enggak kaget, tapi juga bukan mengatakan di Islam sudah ada. Karena banyak sekali orang mengatakan di Islam sudah ada, bahkan untuk sesuatu yang tidak ada. Contohnya tabula rasa itu keberadaan Islam. Di Islam sudah ada. Nah, semakin tinggi, tadi memuji diri sendiri ya. Memuji diri sendiri itu bertingkat-tingkat. Ada yang disebut sebagai self acclaimed, aku hebat, tapi nggak didapat orang lain. Meningkat lagi, yang lebih buruk adalah self proclaimed, memproklamasikan diri, dan seterusnya. Dan seterusnya nggak saya bahas ya. Maksudnya dan seterusnya bukan berarti kalau DLN dan lalu lupa, DST dan saya tidak tahu, tapi masih ada hal lagi lainnya. Contohnya tadi afirmasi diri, atau lebih sakit lagi nanti namanya self love, self thanks. Ya kalau dari agama itu juga nggak boleh, itu nggak boleh. Ibnu Katsir rahimahullah taala sudah mengingatkan hal itu pada saat menafsirkan Quran surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maknanya apa ayat ini? Pesannya Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan bahwa ayat tersebut merupakan larangan dari Allah azza wa jalla bagi kita untuk tamdahuha wa tashkuruha wa tumannu bi a'malikum, yakni janganlah kalian memuji diri sendiri. Hari ini banyak anak diajari untuk memuji diri sendiri. Siapa yang hebat? Katakan saya. Sebenarnya ada berbagai macam versi ya, tapi yang saya pernah dengar beberapa kesempatan itu begitu. Tapi intinya pokoknya ya, pada pokoknya sejenis itu adalah buruk, bertentangan dengan agama. Kalau secara psikologi ya buruk juga. Nanti silakan cari mengenai itu. Kemudian watashkuruha, dan mensyukuri dirinya sendiri, berterima kasih pada dirinya sendiri. Dan hari ini saya banyak mendapati muslimah melakukan itu. Bukan berarti yang laki-laki nggak ada ya, cuma saya pas belum ketemu saja itu ya. Terima kasih diriku, hari ini kamu sudah sangat kuat. Ya Allah, kita ngarep edan nih.
Ini orang yang sebentar lagi rentan secara mental. Ini saya ngomong bukan kasar, karena menurut risetnya lebih parah lagi. Menurut agama jelas salah. Wa tumannu bi a'malikum, dan membanggakan amal sendiri. Nah, terima kasih diriku, hari ini kamu telah ini. Amazing. Apa namanya? Lalu berterima kasih kepada alam semesta. Masya Allah. Satu sisi gak kaget, kenapa? Karena memang yang diingatkan selalu arah penyimpangan. Pertama Yahudi, yang kedua ya bisa Nasrani, bisa Majusi. Semesta tadi hubungannya dengan Majusi. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassirani, atau yuhawwidanihi au yusyarrikanihi au yukaffirani. Bulat kuwi wae. Semakin tinggi self valuing, karena itulah saya memang masih mempertahankan pakai bahasa Inggris itu, karena di Indonesia kan sama semua ya. Self assessment bisa berarti penilaian diri, self valuing juga bisa berarti penilaian diri ya. Maka akan semakin mudah mengalami kecemasan, anxiety, gek ora ya. Sehingga anak lebih sulit menerima, temannya hebat lebih sulit menerima. Dampaknya apa? Gak bisa berlapang dada. Oh, cuma gitu aja aku juga bisa ya. Karena dia tidak menerima dirinya, kelebihannya, kekurangannya, hanya diajari untuk hebat, sehingga ketika dirinya gak hebat atau ada potensi gak hebat, dia menjadi sangat cemas, mengalami kecemasan yang sangat tinggi, rentan mengalami kecemasan, sehingga menjadi stressful dalam beberapa situasi. Dan ini menyebabkan berbagai masalah. Ketika akhirnya apa yang terjadi di beberapa lembaga itu mau menghadapi ujian seperti sedang menghadapi perang, melebihi perang Gaza. Iya kan? Ini kan ngeri ini. Dulu saya jadi sudah ada UAN kok, cuma namanya Eptanas. Dulu kalau mau Eptanas itu ya seminggu sebelum ujian ini saatnya nyantai, main, gitu ya. Yang kami alami loh ya. Ya. Main, mancing. Ya, cuma saya waktu nggak bisa mancing. Biasanya ada orang tua yang menitipkan anaknya ke saya. Padahal sama-sama saya kelas 6, anaknya juga kelas 6. Nah, malam itu saya ajak, yuk cek ilmu nih gampang lebu ke sungai, karena sungai dulu memang masih banyak ikannya ya. Nangkep ikan, liwetan gitu ya, liwetan. Jadi mau ujian tuh bergembira. Kenapa? Karena mau ujian itu berarti saat-saat yang menyenangkan. Nah, lalu apa sih yang memudahkan anak untuk tahan terhadap celaan, kesulitan dan sejenisnya? Oh iya, saya mau tambahkan sedikit yang mengenai kecemasan tadi. Kecemasan itu kalau dibiarkan ya nanti akan memberikan dampak kepada macam-macam itu ya, kemampuan belajar, kemudian dia bisa menarik diri dari pergaulan, menjadi mudah curiga dan lain-lain ya, mudah tersinggung, balik lagi irritability tadi, mudah marah. Jadi kalau sekarang ini anak gagal sedikit, lalu ngamuk, dibully sedikit, lalu sudah berkeping-keping, yang perlu kita lakukan bukan mengganti lingkungannya. Ya. Anak-anak itu perlu tangguh. Lalu apa sih yang memudahkan anak untuk tahan terhadap celaan, kesulitan sejenisnya? Himmah. Yang himmah tadi sudah saya sebutkan. Di antara tandanya itu himmah dan faedahnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu risaunya, yang sangat merisaukan itu kalau
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai menjumpai ada dari muslimin yang himmahnya cetek, sampai beliau mengatakan la tasghurunna himmatakum, janganlah kalian itu menjadikan himmah kalian itu kecil cetek. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi dari kemuliaan-kemuliaan kecuali himmah yang rendah, himmah yang kecil, himmah yang nggak bernilai. Min sigharil himam, himmah yang cetek. Himmah yang paling pokok dari mana? Bukan merasa hebat, tetapi memberikan arah. Ingat tadi bahwa salah satu indikasi himmah itu adalah talabil maratibis samiyah, menetapkan standar pencapaian yang tinggi. Itu akan lebih mudah dicapai. Bukan berarti anak bikin rumusan yang ruwet-ruwet, bikin rumusan yang sangat daki-daki gitu, tidak. Itu akan terasakan manakala yang ditanamkan, yang dibahas, diperbincangkan sehari-hari itu lebih banyak berkenaan dengan muhimmatul hayah, misi hidup. Wong urip iku ngopo? Misi hidup, bukan cuma dadi apa. Wong urip iku ngopo? Sehingga dengan itulah dia akan lebih peka mana yang mendesak, mana yang lebih penting, ahamiyah, urgensi dari sesuatu yang mengantarkan kepada pencapaian dari kemampuan untuk menunaikan dari misi hidup itu. Sebenarnya ini masih menarik untuk diperbincangkan, tetapi tadi masih ada ada sesi tanya jawab, maka saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk kita semua, dan selanjutnya saya kembalikan kepada